Halo sahabat LBI, selamat datang di Siniar Kamar LBI, ruang obrolan santai tapi penuh makna tentang bahasa dan budaya. Yang namanya kamar, biasanya kita jadikan kamar ini sebagai tempat untuk berehat sejenak sambil berangan-angan, merencanakan masa depan, dan sesekali kita ajak sahabat kita ngobrol di kamar untuk bertukar pikiran. Dan sahabat yang akan kita undang ke kamar hari ini, mungkin Anda sudah kenal, sangat terkenal sih, apalagi yang berasal dari generasi bukan yang milenial ya, generasi kolonial pun mungkin sudah kenal ya, Ibu Felicia Nuradi Utorodebo. Ya, yang dulu sering muncul di TVRI. Betul. Untuk bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia waktu itu ya. Betul. Nggak ada lagi pelajaran bahasa Indonesia seperti itu Bu di TV-TV ya. Tidak ada lagi sekarang. Nggak ada lagi. Dulu sempat digantikan oleh acara yang dibawakan oleh teman-teman dari Badan Bahasa. Namun kelihatannya sudah tidak ada lagi ya acara itu. Padahal dulu kita kan merasa bahasa Indonesia penting untuk dikembangkan. Tuh. Bahasa Indonesia penting untuk ya ini kan simbol bangsa kita. Kita menghilang dari rubrik bahasa di koran-koran, biasanya selalu ada ya. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Apa karena bahasa Indonesia itu dianggap tidak penting sekarang? Saya rasa bukan tidak penting, tapi kesadaran akan bahasa dan juga keinginan untuk menggunakan dengan baik itu yang berkurang ya. Karena sekarang semua dihitung dengan uang. Pengadaan acara yang mungkin dianggap kurang menarik atau rubrik yang kurang menarik yang bisa diisi dengan iklan atau diisi dengan apa saja yang menghasilkan uang, itu lebih dipentingkan dibandingkan sesuatu yang mengisi jiwa. Nah, mungkin juga kita menganggap ini karena kita sesuaikan dengan topiknya kita hari ini ya. Pertanyaan kita adalah, kamu tahu nggak kerennya bahasa Indonesia? Emangnya bahasa Indonesia itu keren, Bu? Nanya sama gue. Bahasa Indonesia itu keren. Apalagi kalau kita mengetahui sejarahnya, latarnya. Jadi permasalahannya itu adalah bahasa kita terima sebagai sesuatu yang sudah ada. Ya. Nah, kalau orang Inggris bilangnya taken for granted. Jadi ya udah, bahasa itu ada, kita pakai. Ya udah, emang ada kok gitu. Tapi nggak tahu sejarahnya. Padahal dalam semua kehidupan mengetahui sejarah itu penting. Ya sejarah turunan, ya sejarah negeri, dan ini juga sejarah bahasa yang sangat berkaitan dengan sejarah negara kita gitu. Saya rasa anak-anak muda sekarang, sejarah era reformasi saja mungkin nggak begitu tahu. Apalagi sejarah di tahun 40-an, apalagi sejarah yang bahasa Indonesia. Kira-kira apa yang tidak diketahui anak muda tentang sejarah bahasa Indonesia? Mau dengar cerita Ibu? Mungkin saya mulainya dari awal ya. Kalau kita bicara mengenai bahasa Indonesia, sebetulnya ada 3 aspek yang harus kita ketahui. Dari mana tuh bahasanya dilihat? Yaitu yang pertama sejarahnya. Dari mana sih bahasa itu berasal? Apa turun dari langit? Siapa yang buat? Nah gitu itu waktu kecil saya terpikir, siapa yang buat bahasa ini ya gitu. Iya, kok ada gitu. Itu yang pertama, dari aspek sejarah, dari mana asalnya. Yang kedua itu dari aspek sosialnya. Jadi kalau dia sudah ada lalu digunakan oleh sekelompok orang, terus apa yang terjadi di situ? Yang ketiga baru yuridis, berkaitan dengan hukum. Nah, jadi sejarah kita harus mengetahui dari mana. Kok bahasa Indonesia tiba-tiba ada? Sebetulnya nggak tiba-tiba, dia dari dulu ada, tapi disebutnya bahasa Melayu kuno. Nah, itu menjadi, karena kalau kita belajar sejarah, kita akan tahu ada jalur sutra dan ada jalur rempah. Nah, itu perdagangan yang terjadi dari Asia Timur Raya dulu, terus muter balik lagi ke Asia Timur. Gitu. Bisa ntar digambarin nggak produser ya, jalur rempah yang di laut
ya jalur kan? lempah yang di laut dan jalur sutra yang di darat. Ya, Iya. Nah itu kan perdagangan dari sana berjalan, kemudian mereka ada yang jalan pakai unta dan sebagainya. Tentu laut menggunakan kapal dan sebagainya. Nah mereka itu melakukan perdagangan dengan niat sebetulnya mempertahankan hidup tentunya, gitu ya kan. Jadi melalui jalur itu ternyata Indonesia tuh selalu dilewati. Jalur Kenapa? rempah ini. Kedua Sutra jalur. Juga? Sutra juga. Kedua jalur. Kedua jalur. Jadi sutra meskipun sutra itu sebetulnya darat, tapi dia juga ada lautnya gitu. Dan ada masalah misalnya kapuk ya. Dulu kan ada pohon randu. Dulu kita banyak sekali loh pohon kapuk di sekeliling kita. Nah, sekarang semua berganti jadi kompleks perumahan. Nah, tapi si pohon randu itu menyebabkan orang-orang membutuhkan kapuk untuk dijadikan ditenun ya. Bukan ditenun dulu, dipintal menjadi benang dan kemudian ditenun menjadi baju bahan gitu ya. Jadi mau tidak mau orang tetap akan mengambil bahan mentah ke Indonesia. Sebetulnya itu, dan itu memerlukan komunikasi. Nah yang kita tidak ketahui adalah bahwa bahasa Melayu pada saat itu tidak hanya berada di bumi Nusantara, tetapi sudah ada pada kedua jalur perdagangan itu. Bahkan di jalur darat juga ada itu. Iya, karena yang digunakan adalah Melayu kuno, ya kan. Jadi oleh karena itu kita akan melihat bahwa di Thailand ada bahasa Melayu, ya kan. Bahkan di sebagian daratan Cina ada yang menggunakan bahasa Melayu. Di Champa di Vietnam juga itu ya, betul, itu termasuk. Jadi itulah keluasan dari bahasa Melayu kuno pada waktu itu sampai ke Madagaskar, ya kan. Nah lalu kerajaan yang besar pada waktu itu adalah Sriwijaya dan Halmahera. Halmahera itu untuk rempahnya. Nah, memang negara kita kuatnya di rempah. Itu sultannya perlu mengadakan perjanjian kerjasama dengan orang Portugis, Spanyol, Belanda. Belanda waktu itu VOC ya yang berdagang. Jadi mereka perlu belajar bahasa Melayu. Itu sejarahnya. Jadi ya. kesimpulannya sekitar sudah 1000 tahun mungkin itu ya, 1000 tahun yang lalu bahasa ini sudah berkembang di jalur-jalur perdagangan. 1000 tahun ya? Enggak. Iya kali. Iya ya. Kalau kita lihat yang sejarah yang mau dibuat ulang sekarang, yang terutama yang berasal dari Barus itu ya. Itu kan zaman tahun 600-an pun sudah ada perdagangan ke sana untuk ambil kapur barus kan. Sampai dibawa ke Mesir juga untuk memumifikasi. Belum kita bayangkan adalah daratan itu sebesar apa ya gitu. Karena mungkin Asia Tenggara itu terhubung melalui daratan dulunya gitu. Baru kan belakangan muncullah laut itu terjadi karena perubahan seperti yang sekarang kita sedang alami, perubahan alam kan. Ya gitu. Ya pokoknya dari situlah bahwa bahasa itu bahasa Indonesia lalu kemudian menjadi bahasa bukan salah saya. Nenek moyangnya bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu kuno. Lalu kemudian Belanda masuk, ya kan. Kemudian mereka perlu berhubungan dengan masyarakat Indonesia dan mereka melihat bahwa kita bisa menggunakan bahasa Melayu ini sebagai bahasa penghubung komunikasi lingua franca di Indonesia gitu loh. Di waktu itu belum ada kata Indonesia ya, Nusantara karena ada berbagai negara sebetulnya, ada berbagai kesultanan kan. Jadi perdagangan yang dilakukan oleh Hindia Belanda saat itu menggunakan bahasa Melayu untuk komunikasi dengan supplier rempah-rempahnya gitu ya, waktu itu sudah digunakan. Dan pada saat perdagangan itu berubah menjadi penjajahan ya, jadi yang ada dulu awalnya VOC, tapi setelah VOC lalu kemudian ada Hindia Belanda gitu kan. Nah itu mereka merasa kepentingan untuk yuk kita standarkan bahasa Melayu ini. Kapan bisa itu? Kita pisahkan itu sudah pada tahun
1915 sudah mulai perhatian seperti itu. Jadi waktu itu juga Belanda bekerja sama dengan Bustanil Akatibin, itu disusun oleh Sultan dari Riau. Kok saya lagi lupa namanya. Salatin ya, bukan? Ya itu bukunya. Yang dari Pulau Penyengat. Ya, Raja Ali Haji. Raja Ali Haji. Jadi Belanda itu bekerja sama dengan Raja Ali Haji untuk, karena sebelumnya Belanda itu kan meneliti bahasa Melayu, kemudian menyusun buku ya pedoman untuk belajar bahasa Melayu. Nah, tapi lalu kemudian jadi sudut pandangnya adalah sudut pandang Barat ke dalam tata bahasa Melayu. Nah, Raja Ali Haji kemudian memasukkan menelaah bahasa Melayu dari sisi bahasa Arab. Jadi kalau kita membaca bukunya itu ada 3 kelas kata dan sebagainya. Oke, jadi itu usaha Belanda. Lalu yang terjadi apa? Yang terjadi adalah orang-orang di Indonesia atau pemuda-pemuda Indonesia melihat ini ada satu bahasa yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dan melepaskan diri dari penjajahan tentunya kan. Jadi mereka semangat nih. Mereka semangat, kemudian mengadakan kongres bahasa, kongres pemuda pertama tahun 2026. Nah, di sini tiba-tiba menjadi persoalan. Kita akan pakai bahasa Melayu atau bahasa apa ya? Nama Indonesia belum diangkat. Iya. Karena nama Indonesia sebetulnya dari orang Belanda juga. Iya. Ya kan? Nah, tapi ada seorang, bayangkan ya, awal muasalnya bahasa Indonesia itu bukan dari ahli bahasa, belum ada ahli bahasa Indonesia, belum ada. Yang membuat ada kita gunakan bahasa Indonesia lah gitu ya. Itu bukan ahli bahasa. Bukan ahli bahasa. Belum ada dulu. Belum ada. Jadi yang muncul sih jurnalis, orang-orang yang aktif dalam pergerakan gitu ya. Ada juga sih penulis misalnya ya, penyair dan sebagainya ada, tapi maksudnya yang bergerak dengan semangat dengan semangat bangsaan tuh bukan linguis, bukan ahli bahasa, tapi orang-orang pergerakan. Merekalah yang kemudian melihat celah untuk bersatu dulu. Dan dalam mereka membuat kongres pemuda pertama itu, mereka melihat kita perlu memiliki bahasa yang akan mengikat kita semua. Dan sebagai simbol kesatuan dan sebagainya, identitas, kebanggaan. Itu lalu kemudian oleh seseorang yang bernama Muhammad Tabrani. Dia seorang jurnalis. Dia wartawan dari banyak, selain wartawan dia juga redaktur dari banyak koran surat kabar di Indonesia. Dan dialah yang mengatakan kita harus punya nama untuk bahasa kita. Jangan pakai bahasa Melayu. Kenapa? Karena bahasa Melayu itu karena kata Melayu itu berimplikasi juga adanya penjajahan oleh orang Inggris, kan gitu ya. Jadi karena ini digunakan di wilayah jajahan Inggris, nama bahasa Melayu itu. Iya, itu sebagai negara kan ya. Jadi dia bilang kita harus cari nama sendiri. Itu juga tidak disetujui langsung ya. Tapi pada saat dia mengatakannya itu di Kongres Pemuda dan diajukannya itu pada tanggal 2 Mei 1926. Jadi belum 100 tahun. 99 tahun yang lalu ya. Ya, disitulah dia mengatakan kita harus pakai bahasa Indonesia. Tidak langsung diterima oleh Kongres. Jadi pada waktu itu tentu ada perdebatan dan sebagainya. Pak Muhammad Yamin juga masih mengatakan nanti tidak kelihatan akarnya gitu ya. Tapi Pak Tabrani ini dia kekeh ya, dia bersikukuh untuk tetap menggunakan bahasa Indonesia. Itu 2 Mei 1926. Ini banyak nama-nama yang selama ini tertutup. Siapa saja tokoh-tokohnya itu ternyata tokoh-tokohnya adalah orang-orang yang bukan
ahli bahasa, bukan linguis. Kalau orang ahli bahasa mungkin akan mengatakan mereka adalah orang awam sebenarnya, tapi punya kemampuan di bidang yang lain, di bidang politik, di bidang jurnalistik, ya seperti itu. Tapi punya niat, punya semangat nasionalisme. Nah itu baru kemudian pada 2 tahun kemudian 1928 semua peserta hadirin di kongres itu setuju, dan Pak Yamin juga pada waktu itu setuju. Maka muncullah Sumpah Pemuda yang mengatakan bahwa kita menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Di tahun 1926 itu belum ada buku tata bahasa yang formal untuk bahasa Indonesia sendiri. Tapi yang ada bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Tapi sudah digunakan belum ada bahasa Indonesianya, kita buat dulu namanya, nanti kita bentuk sama-sama gitu kali ya, di pikiran para pejuang-pejuang itu kita bentuk sama-sama bahasanya seperti apa dan berkembang, dan itu berarti yang pasti kita akan menggunakannya untuk menyatukan pikiran dan yang tidak mudah ditangkap oleh orang Belanda pada waktu itu penjajah. Jadi main kode-kodean gitu. Bahasa sering kita gunakan untuk kode-kodean sih sebenarnya ya. Itu munculnya dari sana juga, bahasa slang juga seperti itu. Nah, itu. Setiap kali kan muncul slang itu kan kita sebetulnya ingin mengungkapkan siapa diri kita, memisahkan kita dari yang lain. Kadang-kadang malah dari orang tua kita kan gitu. Iya. Untuk membedakan antara yang milenial dengan Gen Z. Alpha aja punya bahasanya sendiri. Betul. Gitu. Berarti bahasa Indonesia akan berkembang terus dong. Terus. Itulah yang membedakan sebetulnya bahasa Indonesia dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu Bu, boleh nggak saya katakan begini, bahasa Melayu itu karena kita gunakannya ada di Riau, ada di wilayah Kalimantan Barat pesisir. Indonesia di Barat daerah-daerah lah ya. Itu bisa nggak kita sebut itu sebagai bahasa daerah sebenarnya, bahasa Melayu itu? Ya, dia dialek. Di kita dia dialek. Bahwa kita adalah sebuah dialek juga dari bahasa Melayu yang berkembang menjadi bahasa Indonesia, ya karena kan proses perkembangan bahasa juga ada kreol, ya kan, ada 3 tingkatan sebetulnya kan sebelum dia akhirnya menjadi bahasa. Nah, jadi kita memang secara sejarah berkembang dari bahasa Melayu. Secara sosiologis tadi yang saya ceritakan, masyarakat merasakan kepentingan untuk memiliki sebuah bahasa nasional atau bahasa bersama. Waktu itu belum soal nasional atau apa ya, bahasa bersama. Baru pada yang terakhir yuridis pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah proklamasi kemerdekaan, maka bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara. Nah, jadi kita langsung menetapkannya, memisahkannya. Tidak lagi menjadi dialek, tidak lagi sebuah kreol, tapi dia sudah menjadi sebuah bahasa negara. Nah, di situ kita sudah sebetulnya memisahkan diri. Gitu. Dengan mengumumkan diri bahwa kita punya bahasa Indonesia. Kita akan bahas nanti mungkin di kesempatan yang lain, itu panjang juga tuh masalah. Ada masalah politik, ada yang lain-lain kan. Ini yang pasti. Untuk anak-anak muda dulu nih kita mau tahu gitu. Jadi itu terjadinya bahasa Indonesia itu tidak diturunkan dari langit begitu saja, tetapi adalah sebuah proses dan juga perjuangan dari masyarakat, bukan ahli bahasa, dari masyarakat untuk memiliki bahasa sendiri. Ini adalah bahasanya, bahasa masyarakat, bukan bahasa yang dipaksakan oleh sebuah kekuasaan. Jadi itu yang harus diketahui oleh anak-anak muda sekarang, ya, bahwa bahasa itu bukan hanya tanggung jawab ahli bahasa. Justru bahasa itu adalah tanggung jawab pengguna bahasanya. Penggunanya aturan-aturan atau kaidah itu memang tumbuh dari masyarakat lalu diberi rambu oleh ahli bahasa.
Tapi bahasa itu muncul sendiri itu bukan karena ahli bahasa yang meramu bikin apa namanya Aturannya. aturan apa segala, enggak. Masyarakatnya dulu. Jadi selalu memang masyarakatnya dulu. Ya, bahwa kemudian ada variasi, bayangkan tadi kan Anda mengatakan ada bahasa apa tuh generasi apa dan sebagainya. Kalau itu yang dijadikan bahasa bukan slang, ya, satu sama lain saja belum tentu bisa saling berkomunikasi kan, karena punya bahasanya masing-masing. Maka harus dibuat satu kodifikasi, diseragamkan sebagai bahasa formal nanti. Iya, jadi itu harus disetujui juga. Karena apa, bahasa non formal atau bahasa generasi Z yang ada di Jakarta mungkin tidak sama dengan yang ada di Surabaya, yang ada di Ambon misalnya, lebih jauh lagi Ambon. Nah, itu kan lain, beda. Ini baru satu pertanyaan ya. Bayangkan ini baru satu pertanyaan untuk Bu Sis. Itu panjang jawabannya tuh, udah hampir berapa lama nih kita ya. Gimana kalau 22 pertanyaan, apakah selesai dalam 1 jam? Agak-agak politik sedikit. Iya gitu.